Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Insyaallah hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan pasal 29 Konvensi Hak Anak mengenai tujuan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah meratifikasi konvensi ini sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa poin penting dari pasal ini? Yaitu pendidikan anak-anak harus membantu mereka mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mereka sepenuhnya. Ini harus mengajarkan mereka untuk memahami hak mereka sendiri dan untuk menghormati hak orang lain, budaya, dan perbedaan. Tapi yang paling penting juga yang terakhir adalah itu harus membantu mereka hidup damai dan melindungi lingkungan. Apa yang perlu kita ketahui terkait dengan penekanan dari pasal ini, yaitu ayahanda dan bunda sebagai orang yang dipilih oleh Allah sebagai pendidik pertama dan utama, kitalah yang harus memastikan anak yang berada di usia 0 sampai 8 tahun itu mereka mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari kita. Untuk itu, setiap ayah, setiap bunda harus menjadi pendidik pertama dan utama. Bila kita sudah memastikan mereka sudah mendapatkan hal yang kita berikan, terutama menyangkut 6 aspek perkembangan, yaitu aspek nilai-nilai agama dan moral. Nilai-nilai agama yang ditekankan adalah apa yang mereka lakukan hanya karena Tuhan dan mereka merasa diawasi oleh Tuhan. Ini poin penting harus kita tancapkan di usia 0 sampai 8 tahun. Kemudian anak harus sejak dari awal mereka mengetahui milik mereka dan milik orang lain. Bila ingin memiliki, mereka harus minta izin. Kedua adalah aspek nilai-nilai Pancasila. Sila pertama tentang ketuhanan, kedua tentang kemanusiaan, ketiga tentang persatuan, keempat tentang musyawarah, dan yang kelima terkait dengan sosial, keadilan sosial. Hanya orang tua yang hebatlah yang akan melahirkan anak-anak yang memiliki pemahaman tentang Pancasila, tidak hanya dihafal tetapi menjadi praktik keseharian mereka. Untuk itu, teladan utama mereka adalah ayah dan bunda mereka. Yang ketiga adalah memastikan fisik motorik anak. Dari rumah ayah dan ibulah yang akan lahir anak-anak yang dapat membanggakan negeri ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Anak-anak yang terakses kepada makanan yang halal dan thayyib, lalu mereka selalu diperkenalkan dengan berbagai jenis olahraga dan mereka berlatih dengan sungguh-sungguh, insya Allah mereka akan menjadi individu yang dapat diunggulkan oleh negara ini. Keempat adalah memastikan kognitif anak-anak, menjadikan rumah sebagai sekolah dan laboratorium terbaik. Bagaimana ayah dan bunda menjelaskan secara detail isi dapur, isi tempat tidur, isi ruang tamu, dan yang paling penting juga adalah menjelaskan apa saja benda-benda yang ada di halaman rumah kita. Nah, ini peran dari setiap ayah dan bunda ini menjadi sangat penting. Kemudian
ini yang menjadi modal utama terkait dengan perkembangan bahasa. Nah, bahasa ini sebetulnya yang diturunkan oleh Bunda. Kelemah lembutan seorang anak itu tergantung dari kelemah lembutan bahasa bundanya saat anak itu dalam kandungan, saat anak itu keluar atau dilahirkan. Ini. Lalu yang terakhir terkait dengan aspek emosi. Aspek emosi anak ini lahir dari bunda yang tidak pernah mengalami tekanan dari suami, sehingga akan lahir anak-anak yang emosinya terkontrol. Kemudian ini yang kemudian nanti akan mempengaruhi aspek perkembangan sosial anak. Jadi intinya, bila kita menghendaki anak yang hebat, itu lahir dari ayah ibu yang hebat, memiliki pengetahuan terkait dengan 6 aspek tadi. Apakah sudah cukup? Belum. Ada 6 aspek lagi yang perlu juga kita perhatikan sehingga kita memiliki anak yang memiliki daya tahan yang tangguh. Pertama adalah keamanan dasar anak. Kedua, pendidikan anak. Ketiga, persahabatan. Keempat adalah minat dan bakat. 5, nilai-nilai positif. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial anak. Anak-anak yang terlihat mandiri, otonom, itu lahir dari ayah dan bunda yang hebat juga. Bila kita sudah memiliki anak-anak seperti ini, sehingga pada saat kita akan akseskan mereka ke pendidikan lanjutan, yaitu di PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, atau SMK, kita harus pastikan mereka memiliki kepribadian yang hebat. Kedua, mereka selalu menghormati hak asasi orang lain. Lalu yang ketiga, mereka berkembang rasa hormat mereka kepada orang tua. Orang tua di sini bukan hanya orang tua yang melahirkan mereka, tapi setiap orang dewasa yang ada di sekitar mereka selalu mereka hormati. Kedua, pengembangan rasa hormat pada identitas budaya. Rasa hormat kepada bahasa, nilai budaya sendiri. Tapi ini yang juga menjadi penting adalah mereka perlu diperkenalkan dengan budaya-budaya lain dan bangsa-bangsa lain, sehingga akan terbangun pada diri mereka adalah pengembangan rasa hormat terhadap keunggulan budaya lain dan keunggulan bangsa lain. Sehingga dari pendidikan inilah akan lahir anak-anak yang hidup penuh tanggung jawab, saling pengertian, saling menghormati, saling toleransi, kesetaraan, dan persahabatan. Sehingga nanti di kemudian hari mereka akan menjadi individu rasa hormat terhadap lingkungan di mana mereka tinggal. Ini poin penting terkait dengan pasal 29. Sedangkan penjelasan lain hubungannya dengan pasal-pasal lain ini sama seperti yang kami sudah jelaskan pada pasal 28 Konvensi Hak Anak sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.